Selamat datang di episode perdana Rumah Podcast Dr. Ayu bersama saya Aulia. Dan episode pertama kita kali ini kita akan kedatangan langsung tamu, yaitu Dr. Murah Ayu Nyoman Murniati MPD, CPRM, CODP, CSOPA, CPTNA, CETP, CPLM. Wah, banyak sekali ya teman-teman manajemen semuanya. Di sini saya ingin sedikit bertanya, sedikit tergelitik Dr. Ayu mengenai perolehan dari gelar-gelar akademik dan gelar-gelar non akademik sendiri dari dokter. Kenapa bisa sepanjang itu gitu? Terima kasih Mbak Lia. Mbak Aulia ya? Bukan Iya. Mbak Lia, ya keingatnya Mbak Lia. Oke, memang perjalanan panjang untuk sampai pada gelar yang panjang, sesuai dengan namanya yang panjang juga di situ ya. Jadi asal muasalnya saya itu dari prodi pendidikan fisika. Jadi gelar saya semula di ujungnya SPD, setelahnya itu SPD, tapi saya masih dokter Anda. Jadi dokternya Anda gitu ceritanya begitu. Ya. Tapi ternyata setelah tahun berikutnya, dari wisuda berikutnya sudah bergelar SPD. Itu saya awal. Kemudian perjalanan waktu menggiring pada perolehan peminatan passion kan begitu ya, akhirnya kemudian membawa saya pada yang namanya sekolah kembali pada pendidikan IPA. Di situ saya mendapatkan gelar magister magister pendidikan IPA ya, jadi MPD saat itu ya. Di proses MPD dengan jenjang yang mungkin kalau dulu membayangkan sekolah itu lama, ternyata kalau dibayangkan ya memang lama, tapi prosesnya ternyata cukup diikuti saja. Alhamdulillah dengan S1 yang tidak sampai 4 tahun, kemudian S2 yang tidak sampai 4 semester, itu bisa terpenuhi. Kemudian ini punya pikir harus S3 ini karena tuntutan doktor, tuntutan seorang dosen. Tapi bagaimana harus S3 saat itu, ketika memang saat itu di Semarang nggak ada yang namanya perguruan tinggi yang prodinya IPA kan begitu, harus ke luar Semarang saat itu ya. Pikir saya saat itu yang kemudian menjaring ke passion saya mau masuk di antara S3 yang ada di Semarang. Coba saya ambil cintanya di manajemen pendidikan, dan alhamdulillah saat itu juga saya mendapatkan beasiswa dari negara saat itu, semacam BPPS dulu ya, yang alhamdulillah itu sangat membantu untuk pendidikan saya. Dan alhamdulillah pula sama seperti progres yang lain, saya bisa melampauinya di dalam 4 tahun, mestinya 3,5 tahun kurang itu sudah bisa terlampaui, tapi karena proses ya kesabarannya harus diuji kembali, akhirnya baru di hampir tahun keempat saya bisa selesaikan doktornya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Mbak Lia, Mbak Aulia. Nah, ini kebanyakan Mbak Lia terus ini. Ya, ternyata yang namanya belajar itu kan tidak terus begitu mendapat pencapaian selesai, tidak. Iya. Ya, apalagi saya mikir saya belajar fisika, belajar IPA oke. Ya, walaupun saya nggak sepinter Einstein, tapi insya Allah saya bisa lah. Tetapi untuk saya belajar manajemen itu sebagai sesuatu yang baru. Saya banyak sekali belajar, tidak hanya dari buku, tapi juga dari lingkungan, untuk membuat saya lebih jatuh cinta lagi pada manajemen pendidikan. Dan hasil kemudian ada banyak hal yang saya coba langkah meraih ke sana. Saya coba dekati passion saya kemana di situ di manajemen pendidikannya. Oh, ternyata saya lebih tertarik pada pengembangan SDM. Saya coba gali ke pengembangan SDM. Ternyata saling bertaut ini Mbak Lia, Mbak Aulia. Jadi bertautnya mulailah saya coba, ini kayaknya saya nggak pas hanya di manajemen manajemen SDM. Saya boleh lebih lagi dari situ. Ya,
ketertarikan itulah yang kemudian saya menggali di mana saya bisa memperdalam ilmu saya di bagian-bagian yang memang menjadi passion saya di situ. Saya coba pertama kali saya mengikuti yang namanya peningkatan kompetensi tersertifikasi yang dikeluarkan oleh salah satu LSP yang ada di Jakarta itu. Saat itu proses 2 bulan pendidikan di mana saya bisa selesaikan itu dengan mendapatkan gelar non akademik CPRM, Certified Risk Management Profesional, sepertinya CPRM. Jadi di situ saya akan saya memiliki tambahan ilmu tentang bagaimana pengelolaan risk management itu. Ya, dari sana tidak berhenti di situ, Mbak Lia. Risk management ini berdampak pada organisasi. Saya cari itu, bagaimana saya harus belajar tentang organisasi, bagaimana saya harus belajar tentang pengembangan organisasi. Maka disitulah saya kemudian ketemu lagi pada peningkatan kompetensi lagi tentang development organisasional. Ya, di situ saya akhirnya mendapatkan gelar non akademik lagi, CODP. Ya, CODP. Tapi ya kembali lagi yang namanya sudah keinginan pengen belajar itu, begitu sudah ketemu tautannya ya ini terus berkembang. Bahkan yang menjadi unik itu di 1 bulan yang sama saya bisa ambil 4 kompetensi langsung. Satu bulan, ya 1 bulan. Wah. Ya, sehingga bisa dipastikan kapan itu belajarnya. Jadi belajarnya bisa di sore hari, bisa sampai malam. Jadi saya sampai kadang itu di dalam kegiatan pelatihan itu sampai pukul 22 baru selesai, bahkan ada sampai pukul 23. Kemudian hari Minggu masih harus ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan untuk keluarnya sertifikat non akademik itu. Dan alhamdulillah terus bergulir, ada risk management, ada development organisasional, kemudian ada certified untuk penyusunan SOP yang ini ternyata banyak sekali saya gunakan jadi setiap ada pekerjaan tertentu mesti saya keluarkan SOP-nya untuk menjadi pemandu penuntun dalam pekerjaan itu. Kemudian karena sejak awal saya memang ingin di dalam pengembangan satu trainer, menjadi trainer. Ya, jadi bagaimana mengelola training yang baik, saya ikut di dalam CPTNA itu, analisis training ya. Jadi orang itu ikut pelatihan itu tidak berdasarkan penunjukan tapi berdasarkan mau. Iya. Kalau orang belajar berdasarkan mau itu hasilnya akan lebih tinggi daripada orang belajar karena ditunjuk. Iya, karena itu tuh yang saya pelajari di CPTNA itu, akhirnya menjadi tersertifikasi juga. Kemudian yang berikutnya masih didukung lagi nih dengan bagaimana saya bisa menjadi excellent trainer. Jadi trainer yang excellent ini ya itu. Jadi menjadi seorang trainer yang betul-betul luar biasa, yang bisa menarik perhatian dari yang di trainingnya. Itu yang menjadi harapan, bagaimana membawa pelatihan itu hidup untuk mencapai tujuan. Jadi tidak hanya sekedar kalau pelatihan itu orang ngantuk-ngantuk, tidak, tetapi bagaimana di dalam pelatihan itu bisa mendapatkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Yaitu akhirnya saya mendapatkan gelar CETP itu. Kemudian terakhir kali yang saya coba ikuti di situ adalah karena saya memang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kepemimpinan. Di situ saya coba cari yang tentang leadership, dan akhirnya berujunglah di saya mendapatkan sertifikat tentang Professional Leadership Management, CPLM itu terakhir. Kemudian ada 2 sebetulnya Mbak Lia, tapi kembali lagi pada keterbatasan saya di pekerjaan-pekerjaan prodi yang memang sangat banyak. Akhirnya
kemudian tertunda karena ya ini ujian-ujiannya belum bisa terselesaikan. Ternyata saya masih punya PR yang belum bisa terselesaikan. Kemudian ada beberapa training yang memang nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai trainernya BNSP untuk level 3, level 4 pun itu juga saya belum bisa ikuti, padahal jelas-jelas saya mendapatkan surat 2-3 kali surat yang akhirnya kemudian saya dengan terpaksa tidak bisa ikuti karena kembali lagi bahwa saya bukanlah orang bebas kan begitu. Kalau saya orang bebas tidak punya tanggung jawab ya oke, itu mimpi saya kan gitu. Ya. Kembali ke itu ya Ibu. Iya. Kerjaan ketua program Iya, akhirnya kan kembali lagi pada tanggung jawab yang dibebankan pada diri saya di situ. Bagaimana kemudian saya harus bisa mengemasnya sedemikian rupa antara tanggung jawab organisasional dalam hal ini UPKRIS dengan tanggung jawab individu, tanggung jawab pribadi kan begitu. Itu yang ini yang coba dikembangkan dengan baik supaya tidak ada yang saling merugikan. Kalau orang biologi bilang simbiosis mutualisme. Ya. Tapi sebetulnya yang menarik sekali di sini Mbak Aulia yang boleh saya garis bawahi bahwa ternyata manajemen pendidikan atau manajemen saja yang notabene dulu itu saya selalu melihatnya sebagai satu prodi yang mungkin saja itu tidak terlalu diminati. Orang akan milih ke prodi-prodi yang lain. Tapi ternyata ketika orang belajar tentang manajemen, itu sesungguhnya ada sesuatu yang dibutuhkan dari keseriusan, dari kejelasan dalam mempelajari manajemen itu. Karena setidak-tidaknya kan dia mulai dalam mempelajari perencanaan, mempelajari pengorganisasian, sampai mempelajari bagaimana pengelolaan pengendalian di situ. Jadi ada banyak. Kalau enggak orang pintar susah itu dia sukses di manajemen kan begitu. Nah, saya mikir begitu, berarti kalau saya berpikir lagi, oh kalau begitu berarti saya masuk orang pintar ya Mbak. Iya pastinya ada belajar aja panjang banget gitu. Saya mikir begitu sehingga akhirnya ya itu tadi sudah jatuh cintanya saya di sini manajemen pendidikan itu. Dan kemudian pada akhirnya saya mencoba untuk mengembangkan passion selanjutnya ya tadi bahwa ternyata keberhasilan satu pengelolaan itu dasarnya dari perencanaan. Ya itu yang saya pegang, perencanaan ini. Saya maunya perencanaan, pokoknya perencanaan kan gitu. Apapun, perencanaan organisasi, perencanaan SDM dan seterusnya. Itu Mbak Lia ceritanya. Ini menarik sekali ya Ibu ya tadi diceritakan dari Dr. Ayu sendiri itu mengenai S1 dan S2-nya itu ternyata fisika dan pendidikan IPA gitu ya dokter ya. Dan ternyata di S3-nya sendiri Dr. Ayu ini menempuh program studi manajemen pendidikan. Kok bisa ini dokter dari lintas jurusan gitu kan, dari fisika IPA ini masih satu jalur gitu kan, tiba-tiba ke manajemen pendidikan, ini ceritanya gimana? Ya itu tadi bahasa saya sebetulnya masih dipakai sejak awal Mbak Aulia. Jadi saya dulu lulus SMA itu sebetulnya pengennya ke arsitek. Jauh lagi kan, tapi kata almarhum bapak saya dulu bilang, Nduk, wong cah wedok ki ya pantese dadi guru kan begitu. Akhirnya cobalah saya ikuti saran orang tua. Kemudian saya coba berpikir, oke lah enggak apa-apa, Witing Tresno jalaran saka kulino. Saya pikir gitu ya. Akhirnya itu yang saya coba. Untuk kemudian saya coba suka di fisika tadi dan alhamdulillah bisa lulus seperti itu. Sampai kemudian posisi belajar IPA lah ya. Di manajemen ini saya juga sempat cemasnya saya bisa masuk dapat beasiswa, takutnya saya nggak bisa keluar karena ya tadi ilmunya yang tidak saya terlalu suka saat itu kan begitu. Ini ilmu sosial, saya nggak bisa ini saya harus belajar ya.
akhirnya kembali lagi Witing Tresno Jalanan Saka Kulino. Ketika saat saya memilih manajemen pendidikan itu karena manajemen pendidikan itu kan saat itu S3 yang ada di kota Semarang. Padahal saat saya ambil S3, anak-anak saya masih kecil, jadi nggak mungkin saya akan keluar Semarang. Keluar kota gitu ya. Jadi kembali lagi Witing Tresno Jalanan memang kudu kuwi. Witing Tresno jalanan liyane ora ono kalau orang Jawa bilang. Begitu Mbak Dian. Iya nih sahabat manajemen semuanya. Jadi yang kita dapatkan dari cerita dari Dr. Ayu ini mengenai gelar-gelar yang beliau dapatkan yang sangat panjang sekali. Tadi ada 6 gelar non akademik dan cerita-cerita mengenai pendidikan akademik dari Dr. Ayu sendiri ya. Ini bisa kita petik pelajarannya bahwa jadi poinnya ini ya sahabat manajemen semuanya, Dr. Ayu aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Jadi mari kita lanjutkan harapan bersama untuk memperkaya kompetensi dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini dokter ada sedikit closing statement dari Dr. Ayu. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Saya sebetulnya cukup sederhana saja yang saya pikirkan, bagaimana cara kita untuk bisa membahagia dengan apapun yang kita tulis. Tapi dengan apapun yang kita lakukan. Nah, ada sedikit tulisan ya Mbak Aulia, boleh saya bacakan ini ya. Di sini saya boleh bacakan, berproseslah secara diam-diam, biarkan mereka menyenandungkan kemewahan hari. Janganlah terbebani hati karenanya, mungkin karena kita tidak mewah begitu. Nah, berproseslah dengan sangat sederhana, penuh semangat membahagia, menuju progres indah yang nanti akan menjadi kenangan di sepanjang masa. Dan itu selalu menjadi prinsip saya, sehingga saya S2 teman-teman tidak ada yang tahu, saya S3 teman-teman tidak ada yang tahu, termasuk saya memiliki 6 gelar itu tidak ada yang tahu. Tetapi kinerja membahagianya yang ini yang kita lakukan. Itu Mbak Oli, terima kasih. Wah, ini Dr. Ayu semangat sekali ya untuk mengisi episode perdana podcast kita, sampai menyiapkan quotes yang bisa kita terima gitu kan. Dan pada akhir episode perdana yang kita rancang dari rumah podcast Dr. Ayu ini, kita akhiri dan simak selanjutnya pada rumah podcast Dr. Ayu. Sampai jumpa.